Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu hemoroid atau wasir. Sangatlah tidak nyaman menjadi penderita wasir atau ambeien ini. Duduk lama susah, berdiri lama pun susah. Begitulah keluhan penderita. Di Indonesia sendiri, penderita wasir terus bertambah. Dapatkah kita terhindar dari penyakit ini dan bagaimana cara menghindarinya? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Greg Sopakoli. Dr. Greg menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2014 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih master degree dalam ilmu kesehatan masyarakat bidang minat kajian administrasi rumah sakit pada tahun 2016. Sempat bekerja di beberapa rumah sakit di Manado dan pada tahun 2021 beliau baru menamatkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam dari universitas yang sama. Saat ini Dr. Greg dipercayakan untuk melayani di Rumah Sakit Insinyur Soekarno di Kabupaten Morotai. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita, Dr. Greg Sopakoli, SPPD. Dokter, apa kabarnya dokter? Luar biasa baik sekali. Bagaimana kesibukan di rumah sakit dokter saat ini? Ya begitulah melayani pasien, dinikmati saja setiap harinya. Sekarang lagi liburan ya dokter? Iya. Oh, puji Tuhan bisa meluangkan waktu ya di tengah-tengah liburan dokter untuk dapat menjadi narasumber dalam program kita. Pada saat ini kita akan segera membuka diskusi kita akan buka ini dengan doa dokter terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Sahabat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul, dapat menjalankan program live ini agar kiranya ya Tuhan menjadi berkat bagi semua kita yang mendengarkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu juga untuk mendoakan narasumber kita yaitu Dr. Greg Sopakoli. Kiranya ya Tuhan hikmat dari surga menjadi bagian dokter agar dokter dapat menyampaikan apa yang sudah dokter siapkan bagi kita semua dan tentunya menjadi kepujian nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity dan kita langsung saja ke narasumber kita, Dr. Greg Sopakoli. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita hemoroid atau wasir. Nah, sebelum kita bahas ya, boleh dokter jelaskan penyakit ambeien atau wasir ini ternyata tepatnya terjadinya di mana? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mendalami lebih jauh tentang apa itu ambeien, perlu kita ketahui ya tentang sebenarnya apa itu ambeien. Jadi memang bahasa sehari-hari yang diketahui oleh masyarakat sering kita sebut dengan ambeien, sering kita sebut dengan wasir, ya, atau juga bisa saja pada orang-orang kalangan tertentu, kalangan medis menyebutnya sebagai satu kondisi hemoroid. Jadi itu merupakan satu penyakit yang muncul pada saluran cerna bagian bawah, terutama di bagian rektum atau usus besar yang paling ujung, tepatnya dekat dengan saluran keluar daripada usus besar yang kita sebut dengan anus. Nah, pada bagian anus tersebut terjadi pelebaran pada pembuluh darahnya, sehingga bisa menyebabkan pembesaran, pelebaran, peradangan pada daerah tersebut, sehingga terkadang menimbulkan gejala pada orang-orang tertentu yang bisa menyebabkan gangguan pada aktivitas fisik,
Sehingga biasanya nanti orang-orang tersebut akan datang berobat ke rumah sakit atau ke dokter saat dia sudah memasuki kondisi tahap lanjut. Nah, mungkin kita bisa lihat di layar. Jadi kalau di layar itu kita bisa lihat bahwa ada bagian usus. Nah, yang dilingkari itu di bagian bawah, nah itu adalah bagian dari rektum. Itu usus paling bawah, dekat tempat keluarnya kotoran nantinya. Nah, di situ yang terjadi masalah yang kita sebut dengan ambeien yang menimbulkan gejala-gejala spesifik terutama pada saluran cerna bagian bawah. Seperti itu. Oh, oke. Jadi bagaimana sebenarnya penyakit hemoroid atau ambeien ini bisa terjadi? Awalnya itu bagaimana sampai jadinya sakit? Ya, jadi memang banyak faktor-faktor resiko juga yang bisa menyebabkan terjadinya ambeien. Jadi ambeien itu perlu kita ketahui pada masyarakat itu beredar informasi ada yang disebut dengan ambeien dalam dan ambeien luar. Nah, kalau istilah medis disebut dengan hemoroid interna maupun eksterna. Ada faktor-faktor resiko yaitu terkait dengan pola diet ataupun memang pola aktivitas, pola defekasi, pola buang air besar ataupun ras-ras tertentu yang juga berisiko untuk terjadinya kondisi ambeien ini. Nah, seperti misalnya pada orang-orang tertentu ada faktor mengedan. Ya, jadi pada orang yang buang air besarnya sulit. Kita tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang sulit untuk buang air besar ataupun ada kebiasaan menahan buang air besar saat orang tersebut sudah merasakan mengedan untuk buang air besar. Misalnya mungkin dia sibuk dalam pekerjaan atau memang menunda-nunda untuk mengeluarkan kotorannya. Nah, pola buang air besar tersebut yang keliru sehingga menyebabkan penyerapan air dalam saluran cerna, dalam hal ini di rektum atau usus besarnya, itu akan meningkat penyerapannya. Sehingga konsistensinya itu dari kotoran lama-kelamaan keras. Sehingga pada satu momen saat kita mengeluarkan kotoran, kita akan perlu tenaga untuk mengedan, sehingga bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah tersebut yang menimbulkan keluhan yang kita sebut dengan ambeien. Nah, kemudian ada orang-orang tertentu juga, misalnya ada terjadi peningkatan tekanan dalam perut, itu contohnya ada orang dengan batuk-batuk yang kronis. Toh. Orang dengan batuk-batuk itu juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan dalam perut sehingga menyebabkan juga kondisi ambeien bisa terjadi. Atau orang dengan kondisi kehamilan, apalagi kehamilan berulang, nah bisa menyebabkan peningkatan tekanan juga dalam perut. Nah, faktor usia tua, kemudian pada orang-orang dengan perilaku seksual justru yang menyimpang, misalnya melakukan hubungan seksual anorektal ya, kita bilang itu bisa juga menyebabkan peningkatan tekanan yang berujung pada kondisi hemoroid atau ambeien juga. Nah, faktor-faktor risiko seperti merokok, kurang aktivitas fisik ataupun terlalu banyak aktivitas fisik atau terlalu banyak duduk juga itu bisa berpengaruh juga. Oke, baik dokter. Dokter, sebenarnya idealnya untuk BAB atau buang air besar ini berapa lama sebenarnya? Jadi sebenarnya itu dalam satu hari itu minimal sekali sehari itu sangat bagus karena memang pencernaan sempurna seseorang itu dalam satu kali makan itu pencernaan sempurna 12 jam. Jadi sehari sekali sampai 2 kali itu kita masih bilang normal ya, karena saat kita buang air besar setiap hari berarti ada zat yang diserap oleh tubuh untuk menjadi nutrisi, bahan-bahan mineral, vitamin, ataupun pembentukan protein, karbohidrat maupun lemak, tapi yang sisanya pasti akan dibuang, yang tidak digunakan oleh tubuh, dan itu memang harus dibuang, karena kalau misalnya ditahan ya pastinya bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan, seperti sampah di dalam rumah itu kan kalau tidak dibuang kan juga bau. Kan? Nah, jadi memang kalau kita simpan-simpan yang bisa saja menjadi satu kondisi kelainan yang tidak normal dalam tubuh, terutama dalam saluran cerna. Jadi untuk beberapa orang ya, pada umumnya, tidak tahu ya pada umumnya itu bagaimana, tapi yang pasti ada yang juga tidak BAB ini atau buang air besar setiap hari. Nah, ada yang bilang, 2 hari atau 3 hari itu biasanya seperti itu, berarti itu tidak sehat, dokter? Jadi memang kadang-kadang ada istilah yang bilang orang tersebut susah buang air atau namanya konstipasi di istilah medis. Nah, dikatakan dia memang susah buang air besar itu kalau misalnya dia sudah lebih dari 3 hari.
Jadi terkadang ada orang bilang susah buang air, tapi dia baru 1 hari, baru 2 hari belum dikatakan dia konstipasi atau susah buang air besar. Karena memang banyak faktor juga yang mempengaruhi. Nah, terkadang pada usia tua atau di atas 60 tahun pada pasien-pasien lansia atau geriatrik, memang intake makanan, masukan makanan memang biasanya kurang. Nah, bisa disebabkan juga karena penyakit-penyakit tertentu ataupun biasanya kalau di Sulawesi Utara banyak pasien-pasien 60 tahun ke atas itu dengan ada penyakit kronis tertentu sehingga memang menyebabkan pasien tersebut intake-nya, masukan makanannya, cairannya punya berkurang. Karena kita tahu diet makanan yang rendah serat, kurang juga asupan cairan, itu juga mempengaruhi pada kecepatan pengosongan isi lambung dan juga konsistensi atau kepadatan daripada kotoran. Sehingga terkadang kalau pada orang-orang usia lanjut itu nanti biasanya 2 hari, 3 hari, bahkan terkadang ada yang menyampaikan kalau saya praktik itu 1 minggu itu tidak buang air besar. Nah, itu juga ikut juga mempengaruhi kurang aktivitas fisik karena orang tua biasanya juga kan lebih banyak duduk mungkin ya. Ataupun tiduran ya. Sehingga itu juga mempengaruhi akan kecepatan juga pengosongan isi lambung dan juga konsistensi atau kepadatan daripada kotoran sisa-sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh ya, seperti itu. Oke dokter, dan apa saja sebenarnya yang dirasakan atau gejala-gejala yang dialami oleh penderita? Jadi memang kita harus ketahui bahwa ambeien itu yang seperti saya sampaikan tadi, ada ambeien yang dalam maupun luar ya. Nah, jadi mungkin saya akan lebih dulu menyampaikan hal yang bisa kita lihat di layar, bahwa ada kondisi-kondisi pelebaran pembuluh darah di anus. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang tampak berwarna ungu, nah itu normalnya itu tidak seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang kayak mengembang warna ungu di gambar di layar, itu adalah kondisi terjadinya pelebaran pembuluh darah yang sudah terjadi di daerah anus, bagian ujung dari usus tempat pembuangan kotoran. Nah, di bagian dalam itu di atas garis yang melengkung itu kita bisa lihat itu bagian hemoroid dalam yang terkadang tidak keluar daging, tapi saat kita duduk buang air besar, kemudian terkadang ada strep pada kotoran, kok ada strep kemerahan, ataupun pada orang-orang tertentu, misalnya sesudah dia buang air besar, mulailah muncul tetes-tetes warna merah yang tidak disadari kok keluar. Nah, jadi pada orang-orang tertentu bisa saja tidak menimbulkan nyeri, tapi jika sudah terjadi komplikasi tertentu, misalnya sumbatan pada pembuluh darah tersebut, ya, kita sebut dengan pembuluh darah hemoroid yang ada di bagian anus. Nah, jika terjadi penyumbatan karena melebarnya pembuluh darah tersebut, terkadang akan muncul nyeri. Jadi jika masyarakat sudah merasakan kondisi-kondisi tersebut, harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Karena hal-hal tersebut itu lama-kelamaan bisa terjadi komplikasi yang akhirnya bisa mengganggu aktivitas dan mempengaruhi kualitas hidup. Jadi bisa muncul nanti ada daging yang keluar semacam daging menggumpal. Walaupun tidak semua orang ambeien itu akan keluar seperti itu. Ada yang keluar, ada yang tidak, tergantung stadiumnya. Karena memang pada orang dengan ambeien itu juga ada stadium-stadium tertentu. Nah, terkadang juga bisa muncul ada keluhan nyeri yang saya sampaikan tadi dan kadang-kadang gatal. Karena kita tahu daerah anus itu kan daerah yang lembab. Apalagi kalau misalnya kita aktivitas terlalu lama duduk atau terlalu lama berjalan, itu juga bisa menyebabkan tingkat kelembapannya meningkat sehingga terkadang muncul keluhan gatal yang mengganggu aktivitas dan mempengaruhi kualitas hidup daripada pasien. Seperti itu. Baik dokter, apa penyakit ini dokter sempat sebutkan kan ada derajat-derajatnya ya. Boleh dokter jelaskan lebih lanjut? Ya, boleh. Jadi ini hal yang memang sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi bisa kita lihat di layar, di situ ada 4 stadium daripada ambeien atau wasir. Nah, kita lihat di bagian kiri atas, itu yang tertulis tingkat 1. Nah, ini saya jelaskan yang bagian ambeien dalam. Nah, normalnya itu yang bagian berwarna ungu itu tidak menonjol seperti itu. Kalau kita lihat warna ungu, kemudian ada semacam bulatan-bulatan di dalam tonjolan ungu itu. Nah, itu merupakan pembesaran. Jadi dia sudah mulai membesar pembuluh darahnya, tapi dia belum turun. Nah,
Di situ bisa saja dia mulai muncul keluhan. Misalnya mulai muncul ada rasa tidak nyaman di daerah anus. Nah, tapi biasanya dia belum ada perdarahan tertentu. Kalau misalnya faktor resikonya ataupun gaya hidup lifestyle-nya sumber penyebabnya tidak segera dikoreksi, maka dia akan berlanjut di stadium 2. Nah, stadium 2 itu selain penonjolan dia mulai turun ke bawah. Nah, tapi pada stadium 2 selain dia turun, menonjol di anus yang akan menyebabkan rasa tidak nyaman, tapi kita masih bisa lihat dia masih bisa masuk sendiri ke dalam anus tanpa perlu dibantu. Ataupun kalaupun kita masukkan tangan, masukkan kembali tonjolannya, dia sudah tidak keluar lagi. Ya. Nah, itu masih bisa kita manipulasi karena tonjolannya belum terlalu masif atau belum terlalu besar. Pada stadium 3 yang kita lihat di bagian kiri bawah di layar, nah itu tonjolannya itu sudah keluar. Nah, tonjolannya sudah keluar dan perlu bantuan tangan untuk bisa masuk. Jadi dia tidak bisa masuk spontan. Jadi memang perlu bantuan dari manipulasi dari tangan kita mungkin saat BAB, kemudian kita dorong kembali, baru bisa masuk. Tanpa kita dorong tidak bisa masuk lagi. Begitu. Sedangkan pada stadium akhir yang biasanya perlu tindakan untuk pembedahan, nah itu biasanya benjolannya sudah keluar dan walaupun kita dorong dengan tangan, jadi perlakuan manipulatif terhadap benjolan hemoroid atau ambeyennya, dia sudah tidak masuk lagi. Dan terkadang pada stadium 4 itu sudah menimbulkan keluhan seperti nyeri karena biasanya sudah terjadi kematian sel ataupun penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat kan di gambar di layar itu, kita lihat benjolannya itu kan ada bulatan itu kayak semacam itu pembuluh darah banyak sekali di situ. Makanya ada bulatan banyak sekali di situ karena mengalir banyak di situ pembuluh darah, vena terutama. Aliran baliknya jelek, ada penyumbatan yang menyebabkan seorang dengan ambeien atau wasir itu muncul keluhan nyeri. Nah, itulah yang terkadang membuat dia mengambil keputusan kayaknya sekarang deh untuk saya untuk ke rumah sakit. Sebelumnya tidak mau berobat. Jadi mungkin nanti biasanya sudah stadium-stadium lanjut baru pasien akan mengambil keputusan untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum kami tutup ya section yang kedua ini, kita akan bahas sedikit sehubungan dengan praktiknya di rumah sakit. Sebenarnya di rumah sakit itu apakah pasien dengan derajat 1 sudah datang untuk berobat atau nanti tunggu sudah parah dulu tingkat 4 seperti itu? Bagaimana? Iya, jadi begini. Memang terkadang penyakit hemoroid ini atau ambeien banyak dihadapi oleh masyarakat, entah itu laki-laki, perempuan, tua ataupun muda. Nah, tapi memang jarang pada usia yang di bawah 18 tahun. Nah, biasanya penyakit ini pada orang-orang tertentu mereka pikir ini satu penyakit yang terkadang agak sensitif karena mungkin mendekati daerah genitalia atau daerah kelamin. Daerah sensitif artinya itu daerah yang lembab, yang mungkin kalau orang tahu, orang bisa saja berperspektif ke dia bahwa kok orangnya jorok ya, kurang menjaga higien kebersihan sehingga membuat orang tersebut enggan untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Nah, terkadang kalau untuk stadium 1 ataupun stadium 2 yang masih awal, biasanya pasien datang dengan kondisi lain. Ada penyakit lain yang kebetulan saat dokter lakukan pemeriksaan, kok ada? Ibu, bapak, ini kebetulan dokter periksa, dokter temukan ini. Tapi pasien datang dengan keluhan lain biasanya. Nah, karena keluhan tersebut biasanya tidak mengganggu pasien dan belum membuat pasien mengambil keputusan untuk datang berobat terkait ambeiennya. Nah, biasanya nanti jika sudah masuk ke tingkat 3, stadium 3, stadium 4, nah itu sudah menimbulkan gejala yang memang mempengaruhi aktivitas. Apalagi kalau pasien tersebut masih usia produktif, kemudian sering duduk lama, kerjanya, aktivitasnya mungkin mobilitasnya tinggi, suka kesana kemari, yang akhirnya mempengaruhi kualitas hidupnya sehingga, aduh kalau seperti ini saya tidak bisa bekerja. Akhirnya produktivitasnya saya mau dapat uang dari mana kalau tidak kerja, artinya langsung membuat dia mencari fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri untuk menangani penyakitnya tersebut. Nah, karena produktivitasnya terganggu. Nah, jadi sering yang datang ke rumah sakit itu jika dia sudah tingkat 3 atau tingkat 4. Nah, terkadang tingkat 3, tingkat 4 itu sudah membutuhkan intervensi obat-obatan atau terkadang minimal invasif, jadi
kita suntikan ada obat-obatan tertentu itu di bagian benjolannya, sehingga diharapkan mengecil aliran darah venanya jadi bagus, sumbatan yang terjadinya bisa lancar, aliran baliknya bagus. Nah, sedangkan tingkat 4 itu yang memang sudah terjadi kerusakan masif di sel-selnya, sel-selnya di pembuluh darah venanya sudah jelek. Jadi terkadang membuat kita ini harus dioperasi, tidak ada pilihan lain. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh setiap orang. Karena kalau memang kita masih bisa rubah dengan modifikasi gaya hidup, kenapa kita mesti intervensi dengan hal-hal yang agak lebih lanjut seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan membahas bagaimana untuk mencegah dan penanganan terhadap penyakit ini ya. Masih di topik hemoroid. Baik sahabat Live sekalian, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Masih dalam topik hemoroid atau wasir. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Greg Sopakoli. Baik dokter, untuk melanjutkan ya pembahasan kita. Tadi sempat bahas derajat-derajatnya. Kebanyakan yang sudah parah dulu baru datang berobat ya. Nah, bagaimana penanganan secara medis bagi mereka yang menderita? Ya, jadi memang penanganan daripada kondisi ambeien atau hemoroid ini jadi memang tergantung stadium juga. Jadi memang penting sekali kita untuk mendeteksi secara dini dan merasakan apabila ada terjadi suatu kondisi yang abnormal terkait pola defekasi atau pola buang air besarnya, atau muncul keluhan di bagian anusnya, tempat dia mengeluarkan kotoran saat buang air besar. Nah, itu harus segera lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Nah, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah kondisi-kondisi di mana sudah terjadi stadium 3 maupun stadium 4, stadium akhir daripada ambeien ini, baru seseorang itu dia akan mencari pertolongan. Jadi sebenarnya dari awal pola pemikiran, kesadaran secara dini untuk melakukan pemeriksaan, nah itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian terkait dengan penanganan, memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tata laksana yang non farmakologis, yaitu dengan cara merubah pola hidup, lifestyle. Kita mengatur pola dietnya. Nah, jadi seperti misalnya untuk pola diet. Jadi memang dianjurkan makanan-makanan yang tinggi serat, makanan yang banyak buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, kemudian makanan-makanan tertentu seperti yang berminyak, makanan-makanan fast food itu memang harus kita kurangi. Karena memang daging-daging, goreng-gorengan itu juga bisa mempengaruhi akan kecepatan pengosongan isi lambung, mempengaruhi juga akan kepadatan kotoran, sehingga bisa lebih cepat mencetuskan suatu kondisi ambeien. Itulah mengapa pada survei epidemiologi itu kejadian untuk ambeien atau hemoroid itu memang kebanyakan pada orang yang berkulit putih ataupun dengan keadaan sosial ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena biasanya pada orang yang sosial ekonomi menengah ke atas, biasanya intake makanannya lebih banyak ke fast food, daging-daging merah, goreng-gorengan, ya, makanan yang berminyak, makanan yang pedas, sehingga terkadang mempengaruhi akan kepadatan daripada kotoran, memperlambat pengosongan isi lambung, pergerakan usus pun jadi tidak teratur, jadi terganggu. Sehingga orang-orang tersebut bisa jatuh pada kondisi ambeien atau hemoroid. Berbeda dengan orang dengan sosial ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, yang dimana tingkat konsumsinya masih lebih banyak pada sayur-sayuran, ikan, kemudian buah-buahan, kacang-kacangan. Ya. Sehingga memang pola defekasi atau pola buang air besar itu baik. Sehingga terhindar, tercegah dari suatu kondisi-kondisi ambeien. Ya. Nah, itu untuk non farmakologis. Jadi kemudian pada orang juga dengan pola defekasi atau pola buang air besar.
Nah, memang suatu kondisi terkadang mempengaruhi kita dalam pola buang air besar. Nah, terkadang saat kita melakukan buang air besar, pada orang-orang tersebut menghabiskan waktu saat buang air besar, misalnya dengan baca koran, ada orang-orang tertentu main handphone, padahal waktu untuk buang air besarnya terkadang sudah selesai. Tapi masih lama-lama dengan handphone ataupun baca koran, misalnya pada orang-orang usia lanjut. Sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam anus pada pembuluh darahnya, sehingga lama-kelamaan sudah tidak ada kotoran yang mau keluar, kok masih mau dipaksa, toh. Nah, jadi secara tidak langsung akan terangsang di pembuluh darah bawah, di anus, sehingga dia akan berusaha untuk mengeluarkan sesuatu lagi. Oke. Nah, mengeluarkan kotoran, padahal pada kenyataannya kotorannya sudah selesai dikeluarkan. Sehingga jika kondisi ini terjadi berulang, maka kelamaan pembuluh darah di situ akan membesar. Sehingga ada pada satu waktu akan muncul keluhan. Nah, kemudian pada orang-orang tertentu kita perhatikan juga tentang kualitas jamban. Nah, terkadang juga ada orang-orang tertentu yang menggunakan jamban ataupun kloset duduk, ya. Ada juga yang kloset jongkok juga. Nah, ternyata beda juga dan mempengaruhi juga terhadap pola defekasi atau buang air besar seseorang. Misalnya orang dengan toilet jongkok, ya. Ternyata dengan toilet jongkok itu sudut di dalamnya itu, dalam anusnya itu dia jadi lurus. Sehingga lebih terbuka, sehingga saat seseorang itu buang air besar, itu lebih mudah untuk keluar. Dan kemampuannya atau kekuatan untuk mengejan pun jadi lebih berkurang. Sehingga tekanan dalam perut itu berkurang. Sehingga bisa membantu untuk mengurangi, meminimalisir resiko terjadinya pelebaran pembuluh darah sehingga menyebabkan ambeien. Nah, sedangkan orang dengan toilet duduk, ya, biasanya dipakai pada orang tua atau misalnya orang golongan ekonomi menengah ke atas, setahu saya banyak menggunakan jamban duduk untuk mempermudahkan buang air besarnya. Justru sudutnya jadi sempit, sudut anusnya, sehingga seseorang itu saat buang air besar itu dia perlu ekstra kekuatan mengedan. Benar. Nah, sehingga lama-kelamaan jika itu terjadi dalam waktu yang kronis, berkepanjangan, jadi pembuluh darahnya bisa melebar dan pada suatu waktu bisa menimbulkan keluhan. Dia masuk pada derajat-derajat ambeien tadi, 1 sampai 4. Nah, kemudian konsumsi juga daripada air putih ternyata itu mempengaruhi. Pada saat kita konsumsi air putih banyak, ternyata itu meningkatkan volume daripada feses atau kotoran, sehingga kotorannya jadi lunak. Benar. Nah, sehingga saat kita melakukan pengeluaran feses atau buang air besar, lebih mudah dan mengurangi tekanan di dalam intra-abdomen atau dalam perut, sehingga mengurangi resiko juga ambeien, memperbaiki. Nah, itu dengan penanganan yang tanpa obat-obatan atau kita bilang dengan penanganan non-farmakologis. Nah, terkadang dengan perubahan pola hidup kita tidak bisa menangani ini dan perlu untuk terapi farmakologis atau sudah perlu intervensi dari dokter atau petugas medis, ya. Nah, sehingga ada obat-obatan tertentu yang memang biasanya kita pakai untuk membantu pola defekasi ataupun keadaan ambeien ini. Nah, kemudian jika tidak bisa ditangani dengan obat-obatan ataupun perubahan gaya hidup, kita akan masuk pada tindakan-tindakan pembedahan. Nah, tindakan pembedahan itu ada yang operasi besar, ada yang minimal invasif. Nah, minimal invasif itu bukan operasi yang besar. Jadi kita hanya kayak menyuntikan ada obat-obatan tertentu di dalam pelebaran pembuluh darah yang muncul di anus, sehingga diharapkan aliran darahnya jadi bagus, sehingga pembuluh darahnya bisa mengecil, sehingga bisa memperbaiki kondisi ambeiennya. Nah, tapi jika itu tidak tersedia atau misalnya tidak tertangani dengan tindakan minimal invasif, ya, kita bisa masuk pada tindakan operasi yang memang mesti mengangkat secara keseluruhan memang ambeiennya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat di gambar, ya. Nah, ini ada gambaran buah-buahan, ya, dietnya, ada sayuran, biji-bijian, ya, kacang-kacangan, ya, ini yang tinggi serat yang bisa membantu dalam perbaikan daripada ambeiennya. Nah, kemudian meningkatkan aktivitas fisik seperti misalnya olahraga, aerobik. Nah, itu juga kita bisa lihat ada jamban juga di situ, toilet yang jongkok yang ternyata bagus sekali untuk memperbaiki akan pola defekasi atau pola buang air besar. Nah, kemudian ini obat-obatan juga di layar yang biasanya digunakan juga salah satu juga oleh para dokter.
Kemudian itu yang di bagian bawah juga ada tindakan menyuntikkan obatan tertentu pada benjolan yang muncul. Itu biasanya sudah stadium 3 atau stadium 4 ataupun operasi besar yang mengangkat seluruh hemoroid ataupun pembuluh darah yang memang sudah masuk pada stadium 4. Jadi bervariasi tergantung pada kondisi maupun stadium pasien yang datang berobat saat itu. Oke. Untuk penanganan sehubungan dengan mikrolaks atau dulkolaks yang melalui anus seperti itu biasanya bisa dipakai oleh kaum awam tanpa resep dari dokter atau bagaimana, dokter? Ya biasanya memang banyak masyarakat yang kurang mengetahui mungkin tentang teknik pemakaian, karena memang namanya memasukkan sesuatu benda atau pengobatan ke dalam tubuh kan pasti tidak nyaman, apalagi memasukkan benda tersebut ke dalam anus. Jadi biasanya memang pasien akan datang dulu ke fasilitas kesehatan, ke dokter, dan dijelaskan gimana caranya untuk menggunakan obat-obatan tersebut. Dan biasanya kita tergantung daripada jenis ambeien-nya, ambeien dalam atau luar. Kalau memang dia ambeien dalam yang belum muncul, biasanya kita pakai obat yang munculnya itu seperti yang sedianya seperti peluru yang kita masukkan. Ya, jadi semacam ada batang peluru kecil yang kita masukkan lewat anus. Nah, jika dagingnya atau benjolannya tidak keluar yang kita sebut dengan ambeien dalam, dengan harapan dia bisa bekerja langsung di pembuluh darah tersebut. Nah, sedangkan jika pada orang-orang tertentu yang sudah keluar, itu yang kita bilang ambeien luar ataupun ambeien dalam yang sudah stadium akhir, terkadang kita tidak bisa untuk memasukkan obat seperti peluru tersebut. Tapi ada yang namanya ointment, jadi obat oles. Jadi kerjanya mirip dengan obat yang seperti peluru tersebut, tapi ini dioles. Dengan harapan agar supaya kotoran yang akan lewat itu bisa lewat dengan mudah tanpa perlu kita mengedan dengan kekuatan yang penuh sehingga memperberat kondisi penyakit. Kemudian juga menjaga supaya tetap lembab, mencegah jangan sampai infeksi, mengurangi gatal, mengurangi nyerinya. Jadi ada juga obat anti nyeri maupun anti gatal di situ. Karena pada saat sudah stadium-stadium lanjut, stadium 3 ataupun stadium 4, itu biasanya benjolan yang muncul dari pembuluh darahnya itu sudah sangat tipis. Itu pada kondisi tertentu akan mudah sekali terjadinya perdarahan. Nah, itu sudah masuk pada komplikasi lanjut dari ambeien tersebut, seperti itu. Nah, kalau penanganan tidak berjalan dengan lancar tentunya ada komplikasi ya. Amit-amit tapi apa saja komplikasi yang dapat terjadi, dokter? Ya, memang untuk komplikasi daripada ambeien tersebut yang paling kita takuti adalah perdarahan. Nah, karena terkadang pasien itu dia menahan kondisinya ini di rumah. Kemudian terkadang dia muncul bukan karena ambeiennya. Jadi terkadang munculnya itu sudah dalam kondisi sangat lemah, pucat. Kemudian kondisi kehilangan banyak sel darah merah akibat perdarahan yang terjadi karena pecah pada pembuluh darah ambeien tersebut. Sehingga terkadang pasien itu datang berobat di rumah sakit, sudah terjadi penurunan daripada sel darah merah, dalam hal ini hemoglobinnya sudah rendah. Dan pasien sudah lemas, sudah pusing. Nah, yang kita takutkan jika terjadi kehilangan darah yang begitu banyak, bisa terjadi suatu kondisi yang namanya syok, di mana tensi pasien sudah turun, dan hati-hati kondisi syok itu mempengaruhi seluruh tubuh sehingga aliran darah ke seluruh tubuh yang memberi makan, memberi suplai oksigen maupun nutrisi ke organ-organ penting itu berkurang cukup signifikan, dan hal ini mengancam nyawa. Jadi hati-hati sekali. Jadi jangan tunggu kalau misalnya terjadi seperti itu untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan, karena kasihan toh kalau ditahan di rumah itu bisa terjadi komplikasi, bahkan paling fatal bisa meninggal karena syok karena perdarahan tersebut. Nah, komplikasi yang lain yang kita takutkan itu adalah infeksi. Jadi yang saya bilang bahwa bagian pembuluh darah itu sudah menjadi sangat tipis dan rapuh pada stadium 3 ataupun stadium 4, mudah terjadi perdarahan. Nah, itu bisa jadi yang namanya port de entry, pintu masuk daripada kuman ataupun mikroorganisme tertentu. Nah, karena kita tahu juga namanya daerah anus adalah daerah yang lembab, tempat keluarnya feses atau kotoran yang banyak mengandung mikroorganisme atau kuman, bakteri, baik virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Sehingga bisa jadi pintu masuk seseorang itu untuk kena infeksi. Jadi terkadang pada stadium lanjut bukan hanya masalah perdarahannya saja atau syok,
bisa juga kondisi infeksi juga yang memperberat. Jadi terkadang bukan ambiennya yang prioritas utama untuk ditangani saat dia datang, tapi kondisi infeksi yang sudah menyeluruh, yang sudah mempengaruhi keseluruhan kondisi tubuh atau bahkan perdarahan. Itu yang paling kita takutkan, seperti itu. Oke, dokter. Nah, kita tahu bersama bahwa pencegahan lebih baik dari penyembuhan. Nah, bagaimana cara kita dapat terhindar dari penyakit ini? Pencegahan apa saja yang dapat dilakukan? Ya, jadi memang untuk pencegahan memang paling penting adalah kita lakukan lifestyle modification ataupun modifikasi gaya hidup ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan tinja yang lunak agar supaya tidak mempengaruhi akan kondisi. Nah, mempengaruhi tinja yang lunak yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa perhatikan dietnya. Diet tinggi serat itu sangat penting. Memang terkadang saya lihat bahwa orang yang tinggi serat, mengkonsumsi tinggi serat, baik itu sayuran, buah-buahan itu di daerah perkotaan justru kurang ya. Nah, mungkin karena banyak tempat-tempat makan sekarang yang sudah ready di mana-mana, yang instan, sehingga masyarakat lebih banyak memilih tempat-tempat tersebut dibandingkan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang alamiah, yang memang dikonsumsi di rumah, ataupun seperti pada orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan, kabupaten, atau di daerah pulau. Nah, itu memang masih kurang terpapar dengan makanan-makanan siap saji. Nah, sehingga itu sangat mempengaruhi pola defekasi atau pola buang air besar. Nah, biasanya juga saat seseorang itu juga sudah di perkotaan, sosial ekonomi menengah ke atas, itu juga tingkat konsumsi air putih atau air mineral kan juga kurang. Karena kebanyakan juga mengkonsumsi minuman-minuman bersoda, yang juga mempengaruhi juga akan konsistensi daripada buang air besar. Ya. Dan kita perlu ketahui juga bahwa ternyata banyak di negara-negara maju juga ada kondisi penyakit juga yang bisa menyebabkan kondisi ambeien. Misalnya tumor dalam perut, ya, keganasan, itu juga harus kita perhatikan. Jadi jika ada seseorang, kok gaya hidup saya bagus, kemudian intake cairannya juga saya minum banyak kok, kemudian aktivitas fisik bagus, kok saya muncul ini ambeien. Nah, hati-hati, harus kita lakukan pemeriksaan secara detail, datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan tertentu untuk dicari tahu apakah ada kondisi lain juga yang menyertai. Misalnya yang saya sampaikan tadi, bisa juga suatu kondisi keganasan ataupun tumor yang juga bisa menjadi penyebab primernya, penyebab utamanya yang mempengaruhi ambeiennya, sehingga ambeien merupakan suatu akibat dari penyakit dasarnya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian latihan olahraga, terutama olahraga aerobik ya, yang saya anjurkan, misalnya jalan ya, jalan pagi, jalan sore itu. Nah, itu juga mempengaruhi akan waktu pengisian isi lambung, mempercepat transit makanan, kemudian meningkatkan juga pergerakan usus. Nah, sehingga transit makanannya ini bisa lebih cepat, sehingga pembuangan kotorannya jadi lebih bagus. Nah, dan hal ini harus kita modifikasi baik antara pola dietnya maupun tingkat aktivitas fisik. Nah, itu yang saya bilang, peningkatan konsumsi serat, sehingga frekuensi kita untuk melakukan mengedan itu bisa berkurang, dan juga kondisi kotoran yang keras itu juga bisa kita kurangi karena ya lifestyle kita bagus, seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat menarik yang sudah disampaikan ya kepada sahabat live sekalian. Kita masuk di dalam mitos dan fakta dokter. Nah, mitos atau fakta pertama yang akan kita angkat yaitu makanan pedas adalah salah satu penyebab ambeien. Bagaimana tanggapan dokter? Jadi memang kalau untuk penyebab, memang sampai sekarang belum jelas untuk penyebab ambeien. Tapi ada faktor risiko. Ada yang namanya faktor risiko. Jadi memang makanan pedas ini salah satu juga yang mempengaruhi juga munculnya ini kondisi ambeien ya. Jadi harus diperhatikan pada masyarakat yang punya kebiasaan atau gaya hidup mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas, makanan yang berminyak, daging-daging merah, dan kurang mengkonsumsi serat. Nah, sehingga itu bisa mempengaruhi akan kondisi kotorannya, konsistensinya, waktu transit makanannya, sehingga bisa berisiko untuk terjadinya suatu kondisi ambeien. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ini mitos atau fakta dokter? Jadi ini fakta. Fakta, ya. Baik dokter. Sekarang masuk berikutnya, udara dingin menyebabkan ambeien. Jadi kalau untuk udara dingin, kalau menurut kita ini mitos ya. Oke. Jadi menurut saya ini mitos karena memang faktor udara itu tidak mempengaruhi akan terbentuknya suatu kondisi
ambeien, ya seperti itu. Lamanya duduk juga di kamar mandi ya untuk BAB itu mempengaruhi, mitos atau fakta? Itu fakta. Fakta. Ya, karena yang saya sampaikan tadi, orang terlalu lama duduk dan terlalu lama berdiri itu pengaruh. Nah, apalagi terlalu lama duduk di toilet. Karena itu mempengaruhi akan peningkatan tekanan dalam pembuluh darah yang nantinya akan menjadi suatu kondisi ambeien. Karena saat tubuh sudah selesai untuk melakukan fungsinya, harusnya selesai dong kita berdiri. Ini sudah selesai buang air besar, tetap bertahan. Sehingga memaksa untuk saluran cerna bagian bawah tetap bekerja walaupun sebenarnya sudah selesai untuk buang air besar, seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang luar biasa sudah dibagikan kepada kita semua. Dan di akhir pembahasan kita sebelum kita tutup ya, saya ingin minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement, manfaat apa saja yang penting untuk disimpan bagi sahabat live sekalian. Oke, jadi memang hemoroid atau kita sebut dengan ambeien, wasir ini merupakan satu penyakit pembuluh darah yang banyak sekali kita temukan dalam praktek sehari-hari atau pada masyarakat. Yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, ayo jika kita menemukan kondisi-kondisi seperti itu pada diri pribadi kita, pada anggota keluarga, atau pada rekan-rekan kerabat, ayo segera lakukan pemeriksaan. Jangan tunggu saat kondisi sudah masuk pada tahap lanjut, baru kita lakukan pemeriksaan. Dan yang paling penting di sini adalah pencegahan untuk lakukan modifikasi gaya hidup terkait pola diet yang tinggi serat, mengurangi makanan-makanan yang bisa mengurangi kemampuan untuk buang air besar seperti daging-daging merah, goreng-gorengan, makanan-makanan fast food, dan meningkatkan makanan yang tinggi serat seperti sayuran, biji-bijian, kacangan, maupun buah-buahan. Kemudian aktivitas fisik ataupun latihan fisik juga ikut berpengaruh, seperti meningkatkan aktivitas fisik olahraga, minimal jogging atau berjalan, itu sangat membantu untuk pola defekasi atau buang air besar. Kemudian yang harus kita perhatikan, jika ada kondisi-kondisi yang tidak normal harus kita lakukan pemeriksaan. Apalagi pada orang-orang dengan riwayat tumor atau riwayat keganasan pada orang tua atau pada keluarga. Ini kita harus perhatikan. Kurangi merokok, kemudian juga untuk alkohol juga harus kita hentikan. Ya, karena juga merupakan faktor risiko juga yang bisa mempengaruhi atau memperberat kondisi hemoroid. Nah, sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah agar supaya kita tidak masuk pada komplikasi-komplikasi lebih lanjut. Jangan berpikir bahwa kondisi ini atau penyakit ini merupakan satu penyakit yang memalukan, tapi ini merupakan satu penyakit yang harus kita cegah demi meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat supaya bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Seperti itu. Luar biasa. Pada saat ini kita akan segera tutup ya diskusi kita dokter. Kita bisakah minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berdiskusi membahas tentang kasus yang ramai dan juga cukup banyak dalam praktek sehari-hari, yaitu hemoroid, wasir, ataupun ambeien. Kiranya Tuhan, apa yang bisa kami bahas pada saat ini itu bisa berguna bagi masyarakat dan bagi juga masyarakat dan rekan-rekan siapapun yang mendengar akan diskusi yang sudah kami bicarakan pada hari ini, itu boleh berguna dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya kami bisa mengetahui kapan kami perlu bertindak, kapan kami perlu melangkah, dan hal-hal apa saja yang perlu kami lakukan dan perlu kami cegah untuk kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Berkati kami semua dalam aktivitas kami sehari-hari, berikan kami kekuatan kemampuan agar senantiasa seluruh aktivitas kami boleh jalani dengan baik. Inilah kami Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dokter yang sudah membagikan ilmu dan juga waktunya kepada kita menjadi narasumber untuk membahas topik kita saat ini.
Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Lives Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai. Jangan melewatkan episode live selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Martin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.